Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari hal itu, yakni keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna sholata, bahwasanya salat itu, fiha, di dalamnya, ittikhadhu ahdin, yakni mengambil janji atau menyepakati janji, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, bidukhulil jannati, yaitu dengan masuk ke dalam surga. An Ubadah bin As-Samiti, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, 5 salat, katabahunallahu, yang Allah telah mewajibkan 5 salat itu, alal ibadi, atas hamba-hamba. Faman, maka siapa orang, jaa, yang mendatangi, bihinna, pada salat itu, walam yudayyi', dan ia tidak menyia-nyiakan, minhunna, daripadanya, syai'an, sedikit pun, istighfafan, karena takut kepada Allah, bihaqqihinna, sebab melaksanakan hak-hak daripada salat, karena adalah lahu, baginya, indallahi, di sisi Allah, ahdun, sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Ayyudkhilahul jannata, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Waman, dan siapa orang, lam ya'ti, yang tidak mendatangi, bihinna, padanya, pada salat 5 waktu, falaisa, maka tidak ada lahu, baginya, indallahi, di sisi Allah, ahdun, kesepakatan. Insya'a, jika Allah menghendaki, adzabahu, Allah akan menyiksanya, wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, adkhalahul jannata, maka Allah akan memasukkan ia, al-jannata, ke dalam surga. Rawahu Malikun wa Abu Dawud wa Nasa'i. Meriwayatkan hadis Imam Malik, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasa'i. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih bab tentang keutamaan salat, bahwa salat itu memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan keutamaan salat adalah bahwa orang yang sudah mengerjakan salat, dia telah membangun kesepakatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalau kerjasama antar negara itu apa namanya? Ya, kontrak kesepakatan. Nah, ini kontrak kesepakatannya, kerjasamanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manakala kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, kemudian kita tidak menyia-nyiakan pada pekerjaan sholat, lalu ada rasa takut kita kepada Allah, maka baginya akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula orang yang menggagalkan kesepakatan dengan Allah, yakni dia tidak menjalankan kewajiban, baginya di sisi Allah nggak ada nilai kesepakatan yang baik, sehingga terserah Allah.
Allah itu mau menyiksa atau Allah mau mengampuni kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari semenjak kapan kita punya perjanjian dengan Allah? Sesungguhnya perjanjian kita dengan Allah dari semenjak kita belum lahir ke dunia. Dari semenjak kita berada di alam roh, jasad kita belum dicipta, kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Al-A'raf 172 menyebutkan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Jadi kita sudah mengadakan perjanjian. Ingat ketika Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari anak Adam. Ketika kita terlahir ke dunia, min dhuhurihim, dari dalam tulang sulbinya mereka, dzurriyyatahum, keluarga mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan aku mengadakan persaksian terhadap mereka atas jiwa-jiwa mereka. Apa persaksiannya? Alastu birabbikum, ya. Maukah kalian mengakui bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Atau bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna. Qalu syahidna. Mereka mengatakan, ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya nantinya tidak ada omongan, ya, sampai di hari kiamat. Apa omongannya? Inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami ini orang-orang yang lalai. Jadi perjanjian kita dengan Allah semenjak jasad ini belum dicipta. Bahasa kita, roh, kamu mau nggak mengakui aku sebagai Tuhan? Mau ya Allah. Ya sudah, dicipta, roh dimasukkan ke dalam jasad, dicipta jasadnya, kemudian berproses dalam kandungan ibu, terlahirlah kita. Berarti bayi-bayi yang lahir itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya nanti di negeri akhirat itu orang nggak mangkir, ya, dengan mengatakan saya nggak kenal agama, ya, saya nggak tahu agama karena nggak ada yang ngajarin saya beragama. Jadi wajar dong kalau saya tidak ibadah karena tidak tahu agama. Nah, alasan seperti itu supaya tidak terjadi. Sehingga Allah telah mengadakan perjanjian di alam arwah kita. Nah, ternyata begitu lahir jembrol, ya, tidak semua menghambakan diri kepada Allah. Enggak semuanya ibadah. Nah, lahir itu terpulang kembali kepada orang tua. Sebab kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Tinggal, ya, fa'abawahu, bagaimana ibu bapaknya, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi.
Tinggal anak itu mau dijadikan apa? Mau dijadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan yang lainnya. Itu bagaimana jalan hidayah awalnya adalah lewat orang tua. Alhamdulillah, karena kita terlahir dari orang tua kita yang muslim, akhirnya kita menjadi orang muslim, orang Islam. Mungkin kalau kita terlahir dari orang tua yang Kristen, ya, bisa jadi kita Kristen. Karena itu orang tua disebut sabilul hidayah, ya, orang tua itu disebut sabilul hidayah, jadi jalan petunjuk. Sabilul hidayah, jalan petunjuk itu mula-mula adalah Rasulullah SAW. Sabilul hidayah yang kedua adalah orang tua. Sabilul hidayah yang ketiga adalah guru, ya. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kan Rasulullah sempat nangis ketika Abu Thalib itu saat-saat sakratul maut. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, ya, masukkan pamanku ke dalam agama Islam supaya aku bisa memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Apa jawab Rasulullah? Jawab Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kau cintai, tetapi petunjuk itu mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di ayat lain ada kalimat innaka la tahdi ala siratim mustaqim, ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus, ya. Nah, makna la tahdi ala siratim mustaqim, engkau bisa menuntun ke jalan yang lurus, bukan memberikan petunjuk tapi menyampaikan petunjuk. Itulah sabilul hidayah, ya. Jadi petunjuk itu mutlak milik Allah. Orang-orang itu hanya sekedar mengantarkan petunjuk. Contoh, kurir mengantarkan paket. Paket itu diterima oleh si pemesan atau tidak bukan lagi urusan kurir. Nah, urusannya adalah pemangku hidayah, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diterima berarti jalan hidayah yang kita antarkan sampai. Tapi kalau ditolak berarti jalan hidayah yang kita antarkan nggak nyampe. Jadi kita ini namanya sabilul hidayah, jalan petunjuk. Nah, contohnya begini, orang-orang daerah pegunungan itu kalau dia membutuhkan air, dia membuat jalan air, ya, sabilul ma. Dari sumber air yang di atas gunung dia pasang pralon. Pralonnya zaman dulu ya sederhana, bambu yang disambung-sambung, dibuka ruas-ruasnya, disambung, ya. Sambung terus akhirnya sampai ke rumah. Nah, orang tua kita ini sabilul hidayah, menyambungkan petunjuk dari Allah sampai kepada kita, sehingga ketika kita lahir karena orang tua kita Islam, kita menjadi orang Islam. Itu berarti Islam keturunan, ya. Karena orang tua kita Islam, kita jadi Islam. Namanya Islam keturunan. Nah, tinggal
nanti sabilul hidayah yang ketiga, guru. Sama orang tua kita dititipin ke guru supaya ngaji, supaya tahu, supaya paham agama. Nah, berarti jalan petunjuknya itu lewat guru. Guru itu kalau orang tua mengantarkan lewat pralon, guru itu mempersiapkan ya, jalannya air sampai ke ember ya, atau sampai ke baknya. Sebab kalaupun ada jalan air, kalau tidak disiapkan tampungan, kira-kira airnya manfaat gak? Ya, gak manfaat, airnya pasti ya, berceceran kemana-mana. Nah, kalau disiapkan tampungan, maka masuk ke wadah tampungan, akhirnya air itu bisa manfaat. Dari jalan hidayah oleh orang tua ya, sudah sampai di rumah-rumah kita, maka kemudian ditata oleh guru ya, supaya ada tampungan hidayah. Ketika sudah ada tampungan hidayah, berarti kita tidak lagi sebagai Islam keturunan, tapi Islam yang mengerti tentang ajaran agama Islam. Lah terus kalau yang non muslim dapat hidayah masuk Islam, bagaimana itu? Nah, itu sumbernya bukan dari gunung ya. Sumbernya bukan dari pucuk-pucuk gunung, tapi sumbernya adalah air hujan ya. Non muslim ya, mempelajari tentang ajaran Islam, dia mendapatkan sentuhan-sentuhan kebenaran Islam, itu seperti dia menampung air hujan. Karena dia menampung air hujan, padahal baru masuk Islam itu 2 atau 3 tahun, tahu-tahu udah bisa ceramah ya, sudah bisa menasehati orang lain. Sementara kita yang Islam dari lahir sampai hari ini belum bisa apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Ini gambaran tentang hidayah dan sabilul hidayah. Berarti sesudah kita mendapatkan hidayah, tugas kita adalah bagaimana kita menjadi sabilul hidayah, kurir-kurir, pengantar-pengantar hidayah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah ada perjanjian dengan Allah. Tetapi ketika lahir ke dunia, ada yang ingat dengan janjinya, lalu kemudian menjadi muslim yang taat. Ada pula yang lahir ke dunia ya, lupa sama janjinya, memang agamanya Islam tapi nggak taat sama agama. Atau ada orang-orang yang tidak meyakini terhadap ajaran agama Islam. Nah, kunci dalam Islam itu sesudah syahadat adalah sholat 5 waktu. Kalau orang itu sholat 5 waktunya bagus, berarti ibarat bangunan, tiang-tiangnya kokoh. Orang itu sholat 5 waktu, sholat 5 waktunya ada ilmunya, berarti rekatan bangunan tiang itu semennya kuat ya. Kalau bangunan tiang semennya kuat, digetok somplak nggak bakal somplak tuh, nggak bakal somplak. Apalagi kemudian berjamaah 5 waktu berjamaah, itu berarti tiangnya tidak sekedar semennya tebal, tapi rangka besinya juga kuat ya. Rangka besi itu sholat jamaah. Ketebalan semen adalah
pengetahuan tentang sholat. Ini tiang pokok ini. Tiang pokok itu 5. Nanti ada tiang pengait. Supaya tidak sekedar tiangnya yang kokoh, tapi temboknya juga kuat. Tiang pengait. Tiang pengaitnya mana? Sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah itu tiang pengait. Disambungkan rangka besi yang satu ke rangka besi berikutnya, lalu ditambahkan tiang-tiang kecil, pilar-pilar kecil yang menyambungkan kepada tiang yang besar. Kalau begitu nanti temboknya kokoh. Nah, pilar-pilar kecil itu, tiang-tiang kecil itu adalah sholat-sholat sunnah. Coba ya, maghrib ya, maghrib ke isya kan pendek ya. Berarti tiang kecilnya ba'diyah maghrib. Kalau ada tambahan ya sholat sunnah awabin 6 rakaat ya, 3 kali salam. Karena sunnah awabin itu afdolnya, sholat taubat itu utamanya dikerjakan ba'dal maghrib sebelum isya. Kemudian tiang panjangnya isya. Dari isya ke subuh jauh. Maka ada tiang-tiang kecil sebagai pengait. Apa itu? Ba'diyah isya, tahajud, apalagi witir. Ini tiang pengait ini. Tiang pengait. Witir. Sampai kepada subuh. Ya. Subuh itu tiang panjang, kokoh. Sampai ke zuhur agak jauh. Maka dibuatkan tiang pengait namanya duha. Ya. Tiang pengaitnya duha. Ya. Qobliyah subuh, subuh tiang pengaitnya syuruk, misalnya yang pada ngaji begini, syuruk, nanti kemudian duha. Rapi duha ketemu tiang pokok, tiang yang besar, yaitu zuhur. Ya. Zuhur ke asar nggak terlalu jauh, maka cukup ba'diyah zuhur. Asar ke maghrib paling pendek, maka nggak perlu tambahan tiang panjang sebagai pengait. Masya Allah. Nah ini ternyata harokah sholat, gerakan-gerakan sholat itu sebagai tiang-tiang daripada kita punya kekuatan agama. Ketika kita sudah mengerjakan itu semua, berarti kita telah ittikhadhu ahdin indallah. Kita telah mengambil kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampainya kita masuk ke dalam surga. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jami'ul ibadati minal ubudiyyati arba'ah ya. Himpunan ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah itu ada 4 ya. Himpunan ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah ada 4. Yang pertama al-wafa'u bil uhud. Yang kedua wal muhafadzatu 'alal hudud. Yang ketiga as-sabru 'alal mafkhud. Yang keempat ar-ridha bil mawjud. Pertama, pengabdian seorang hamba kepada Allah itu memenuhi janji ya. Memenuhi janji. Pemenuhan janjinya adalah dengan melaksanakan kewajiban. Kita diwajibkan sholat, maka kita tidak berani tinggalkan sholat. Bapak-bapak udah sholat semua? Sudah sholat semua? Sudah, alhamdulillah. Sholat terus apa jarang-jarang? Sholat terus apa jarang-jarang? Alhamdulillah, sholatnya jarang-jarang. Jangan sholat terus Pak, repot, nggak tidur, nggak makan,
nggak hubungan suami istri, nggak kerja, sholat mulu. Iya, sholatnya jarang-jarang aja dah. Sekarang sholat subuh, ntar nggak sholat kan, ketemunya sholat lagi zuhur. Nah, tadi ada tiang-tiang pengait duha, ya. Nanti bis zuhur nggak sholat lagi, ya. Masuk waktu asar, gitu. Jadi jarang-jarang aja sholatnya, nggak usah sholat terus. Nah, itu namanya al-wafa' bil uhud. Kata Allah, wa aufu bil uqud, ya. Wa aufu bil uhud, innal ahda kana mas'ula, ya. Penuhi janji, karena janji-janji itu nanti bakal dipertanyakan, ya. Ya. Penuhi janji-janji kita, ya. Perjanjian kita dengan Allah, kesepakatan sholat 5 waktu, penuhi. Kalau kita sudah penuhi, nanti berarti Allah menjanjikan kita masuk ke dalam surga. Itu janji kita terkait dengan Allah. Janji kita terkait dengan sesama manusia, penuhi. Sebab al-wa'du dain, ya. Janji itu utang. Kalau orang punya janji belum dipenuhi, berarti masih punya utang. Penuhi. Dulu waktu kampanye, ya, janji mau begini, begitu, begono, ya. Sekarang udah jadi, penuhi. Jangan joget-joget gara-gara gajinya dinaikkan, ya. Rakyatnya makin ngenes, ya. Makin lapar, nyari duit makin susah, ya. Wakilnya, ya, diseneng-senengin terus, ya. Kata teman saya, bersyukurlah, berarti pemerintah ngerti, sudah memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tapi wakilnya yang sejahtera, wakilnya. Di negeri mana itu, ya, melihat rakyatnya dalam kesulitan, negara punya hutang besar, maka membuat kesepakatan anggota DPR, tunjangan-tunjangan itu, ya, tidak diterima, ya. Terus kemudian biaya-biaya rapat tidak diterima, dikumpulkan, dikembalikan kepada pemerintah supaya buat menyelesaikan hutang-hutang negara dan buat mensejahterakan rakyat. Itu di negara mana itu? Akhirnya negerinya surplus, kelebihan dana, ya. Kelebihan dana. Kalau di kita kurang terus. Kenapa? Karena banyak yang rakus, banyak pada dikorupsi, ya. Jadi kurang terus. Nah, janji kepada sesama manusia penuhi, ya. Karena janji itu hutang. Kalau nggak dipenuhi, ya berarti masih punya hutang. Jadi al-wafa bil uhud itu jam'ul ibadat minal ubudiyah. Yang kedua, al-muhafadzah 'alal hudud, ya. Memelihara atas batas-batas dalam beragama. Agama itu adalah batasan. Orang tidak boleh melewati pada batasan agama, ya. Kalau melewati batasan agama berarti dia telah israf, telah berlebih-lebihan. Jadi kita punya agama, ini batasan, ini aturan. Selama kita masih di dalam aturan berarti kita beragama. Tapi kalau kita keluar dari aturan, berarti kita telah keluar dari ketentuan agama. Tidak menjaga al-hudud, ya. Tidak menjaga batas-batas dalam agama. Orang kerja itu wajib apa sunnah, apa haram, apa makruh, apa mubah. Bapak kerja,
itu hukumnya apa? Asal hukumnya mubah. Iya. Mau kerja silahkan, nggak mau kerja juga silahkan. Kayak orang makan. Hukum makan itu kan mubah. Mau makan silahkan, mau nggak makan silahkan. Tetapi kerja menjadi kewajiban manakala kita punya tugas memberikan nafkah. Manakala kita punya tugas memberikan nafkah, berarti kerja itu hukumnya wajib. Ketika kerja wajib, berarti orang berangkat kerja dapat pahala. Kelihatannya urusan dunia, tapi di situ ada pahala. Yang lebih wajib lagi adalah harta yang dicari, harta yang halal. Sebab tolabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Cari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Sementara kita punya kebutuhan, punya kewajiban yang harus dipenuhi, lalu kita bermalas-malasan nggak kerja, sehingga keluarga kita kelaparan karena kita malas kerja, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Nah. Atau orang kerja nyari nafkah, ya, mengambil harta yang haram, berarti dia tidak muhafadzah alal hudud. Dia tidak memelihara batas-batas ketentuan Allah. Cari rizki dengan jalan yang haram, dikumpulkan, ya, lalu kemudian buat nafkah keluarga, ya, dibelikan makanan, dibelikan lauk pauk, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anak-anaknya, berarti kita sebagai suami yang bertanggung jawab itu sudah menyalahi batas-batas Allah. Ya. Nasinya jadi daging, kemudian jadi darah, lalu lauk pauknya jadi tenaga, ya, nempel di badan anak kita. Berarti anak kita suapin makanan yang diperoleh dengan jalan yang haram. Ketika itu terjadi, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kalau anak kita jadi bandel. Boleh jadi karena darah dagingnya, ya, tenaganya bersumber dari rezeki yang haram. Tuh, efeknya sampai ke sana. Iya. Jangan menyalahkan siapa-siapa kalau disuruh sholat nggak berangkat sholat. Boleh jadi darah dagingnya ada yang berasal dari makanan yang diperoleh dengan jalan yang haram. Itu namanya al-muhafadzah alal hudud. Kita pelihara itu batas-batas hukum agama, ya. Yang di dalam koridor agama silakan, yang di luar koridor agama jangan. Al-muhafadzah alal hudud, ya, memelihara batas-batas. Lalu kemudian as-sabru 'alal mafqud, ya. Sabar terhadap sesuatu yang dicintai yang hilang dari dirinya. Ya. Ada yang kita cintai hilang dari diri kita, sabar. Ya. Ya. Karena ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Orang tua meninggal, istri meninggal, anak meninggal, saudara meninggal, itu kan hilang dari kita orang-orang yang kita cintai. Sabar. Atau yang dicintai itu harta benda, ya. Hilang harta, ya, nggak usah dikhawatirkan, karena harta itu nikmat kecil yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah adalah nikmatul iman, nikmat iman, ya. Uang boleh berpindah dari tangan kita, tapi iman nggak boleh pindah. Harta boleh berganti pemiliknya, tapi iman tidak boleh diganti-ganti. Nah, itu nikmat yang terbesar.
yaitu nikmatul iman. Maka kita disuruh jaga iman. Jaga iman jangan sampai rusak. Jadi sabar. Nah, sabar yang paling berat itu adalah inda sidmatil ula. As-sabru inda sidmatil ula. Sabar yang paling berat adalah saat ujian itu baru datang. Itu sabar paling berat. Sabar paling berat adalah saat ujian baru datang. Beli sendal harganya 300.000, baru tumben dari kemarin mau dibawa ke masjid, nggak jadi-jadi. Nah, bawa ke masjid ya. Sendalnya hilang, bagaimana Pak kira-kira? Ya. Alhamdulillah apa innalillah? Ya. Ya. Astagfirullah apa sialan? Astagfirullah. Memang belum milik kita itu. Kalau alhamdulillah itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Alhamdulillah sendal saya ada yang mau. Ya sudah dah, saya ikhlasin, biarin asal dia pakai buat ibadah. Nah, ini udah kelasnya udah kelas tinggi ini. Dapat musibah tapi keluarnya kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Yang hilang sendal bukan iman kita. Boleh. Sebab idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sendal hilang, inna lillahi. Mana ini? Ya, boleh. Ya. Bagusan alhamdulillah. Iya, ini kelas tertinggi. Kalau innalillah masih ada rasa kehilangan. Ya. Rasulullah bawa lampu, ya, kena angin mati. Ya. Itu kalimat yang keluar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu mati itu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, timbang api doang mati, masa pakai innalillah katanya. Rasulullah menyampaikan, musibah sekecil apapun kita diperintahkan untuk mengucap kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apalagi sendalilah. Tapi yang istimewa ketika orang kehilangan dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena yang hilang hal yang sepele, hal yang kecil, sementara yang besar masih menjadi miliknya. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu orang zaman sekarang dipakainya untuk berita kematian, ya. Padahal kalimat ini adalah kalimat terkait dengan musibah. Musibah sekecil apapun, ya. Musibah sekecil apapun itu kita diperintahkan mengucap innalillah. Jalan kesandung, ya, itu kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa kok bergeser hanya untuk kematian? Salah kita. Iya, kitanya udah nggak make lagi. Iya, kitanya sudah nggak make lagi. Jadi ada pergeseran itu. Ya. Ada pergeseran. Jadi kita nggak make lagi. Akhirnya kalau dengar innalillahi, wah siapa tuh yang meninggal? Itu. Ya. Padahal untuk hal-hal yang kecil, ya, yang tidak menyenangkan pada diri kita, boleh mengucap kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya as-sabru alal mafqud. Nah, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan sesungguhnya kita ini milik
Allah, dan sesungguhnya kita bakal kembali kepada Allah. Itu bentuk penekanan jiwa supaya timbul kesabaran. Ya. Jiwa kita tekan, kesedihan kita tekan, amarah kita tekan dengan kalimat itu supaya kemudian ya muncul sifat sabar. Yang meninggal non muslim, kawan kita dikabari, iya, orang non muslim meninggal dunia, boleh nggak kita mengucap innalillahi? Boleh, karena kalimat ini bukan doa, tapi kalimat memberikan pelajaran, memberikan peringatan. Ya. Pak, Bapak kan kenal Pak Hendrik. Pak Hendrik yang mana? Sono, orang Seripi. Meninggal Pak kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Kristen dia. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa sekalipun orang non muslim. Karena apa? Itu tidak terkait dengan doa pada orang yang meninggal dunia. Yang keempat, waridho bil maujud. Orang itu kalau dia sudah ridho terhadap apa yang dia dapati, maka berarti dia sudah mengumpulkan jam'ul ibadat minal ubudiyah. Dia telah menghimpun pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika ridho terhadap apa yang dia dapati, menandakan dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kembali saya tekankan, salat itu adalah bentuk kesepakatan kita kepada Allah. Siapa yang salatnya rajin, diisi salatnya dengan ilmu, dikerjakannya dengan berjamaah, lebih-lebih dikerjakannya di masjid tempat ibadah, maka berarti tiangnya kuat dan kokoh. Kokohnya tiang menjadikan sebab kuatnya bangunan, dan itulah bentuk perjanjian kita dengan Allah. Allah menyiapkan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.